Pantulanku balas menatap, hanya saja itu bukan pantulanku. Tidak mungkin. Wajah di kaca sama persis dengan wajah di foto SIM Lester Papadopoulos. Aku kelihatannya berumur 16 tahunan. Rambutku yang berwarna gelap keriting memiliki panjang sedang, sama seperti gaya rambutku pada zaman Athena dan pada era 1970-an. Mataku biru, wajahku lumayan enak dipandang meskipun culun, tapi dinodai oleh hidung bengkak sewarna terung, yang telah meneteskan kumis darah seram ke bibir atasku. Yang lebih parah, pipiku tercoreng-moreng oleh ruam nan mencurigakan yang mirip. Jantungku seolah meloncat ke tenggorokan. Astaga, pekiku, apakah itu jerawat? Dewa-dewi kekal tidak berjerawat. Itu merupakan salah satu hak kami yang tak bisa diganggu-gugat. Namun demikian, aku tetap saja mencondongkan badan lebih dekat ke kaca dan melihat permukaan rusak syarat komedo putih dan bintil-bintil. Aku mengepalkan tinju dan melolong ke langit yang kejam. Zeus, apa salahku? Kenapa aku ditimpa musibah semacam ini? Mak menarik-narik lengan bajuku. Nanti kau ditangkap. Lantas kenapa? Aku telah diubah menjadi anak remaja, yang kulitnya bahkan tidak sempurna. Malahan, aku bertaruh aku tidak punya. Sambil merinding ngeri, kuangkat bajuku. 22. The Hidden Oracle. Ulu hatiku memar-memar berbentuk kembang bekas jatuh ke tong sampah dan menerima tendangan. Tapi yang lebih parah, perutku menggelambir. Aduh, tidak, aku terhuyung-huyung di trotoar, berharap semoga gelambir lemak tidak mengikutiku. Di mana perut kencangku yang berotot? Perutku selalu kencang berotot. Perutku tidak pernah bisa dicubit. Tidak pernah, selama 4000 tahun. Mak lagi-lagi tertawa sambil mendengus. Ya ampun, sudahlah, cengeng. Kau baik-baik saja. Aku gendut. Kau sedang-sedang saja. Orang yang sedang-sedang saja tidak berperut kencang berotot. Ayo. Aku ingin memprotes bahwa aku tidak sedang-sedang saja dan juga bukan orang. Namun aku menyadari, disertai keputusasaan yang kian membuncah, istilah tersebut kini teramat cocok untukku. Di balik etalase toko, tampaklah wajah seorang penjaga keamanan yang merengut. Kubiarkan Mak menarikku pergi. Dia terus berjingkrak-jingkrak, sesekali berhenti untuk memungut receh atau berputar mengelilingi tiang lampu. Anak itu sepertinya tidak gentar akan cuaca dingin, perjalanan berbahaya yang tengah menanti, dan jerawat yang kuderita. Kenapa kau tenang sekali? Sergahku. Kau seorang demigod, sedang berjalan dengan seorang dewa, dalam perjalanan ke perkemahan untuk menemui kaummu. Tidakkah kau terkejut karena itu? 23. Rick Riordan. Dia melipat selembar $20 milikku hingga menjadi pesawat-pesawatan. Aku sudah sering melihat yang aneh-aneh. Aku tergoda untuk menanyakan apa yang lebih aneh daripada peristiwa pagi ini. Aku lalu memutuskan lebih baik tidak tahu karena bisa-bisa aku makin stres. Dari mana asalmu? Sudah ku bilang, dari gang. Bukan itu, tapi, orang tuamu, keluarga, teman. Ekspresi jengah terlintas di wajahnya. Dia kembali memfokuskan perhatian ke pesawat-pesawatan $20. Tidak penting. Aku luar biasa cakap dalam membaca orang, maka aku bisa menangkap bahwa Mak menyembunyikan sesuatu, tapi itu lumrah untuk demigod. Anak-anak yang dianugerahi orang tua kekal anehnya sensitif perihal latar belakang mereka. Dan kau tidak pernah mendengar tentang perkemahan blasteran, atau perkemahan Jupiter. Tidak pernah. Dia menotol-notolkan moncong pesawat ke ujung jarinya. Berapa jauh lagi ke rumah Perry? Perci. Aku tidak tahu pasti. Beberapa blok lagi, barangkali. Jawaban tersebut sepertinya memuaskan Mak. Anak perempuan itu melompat-lompat ke depan sambil melemparkan pesawat-pesawatan, lalu mengambilnya. Mak berjungkir balik di persimpangan East 72 Street. Pakaiannya berkelebat terang seperti lampu lalu lintas sampai-sampai aku khawatir para pengendara mobil bakal kebingungan dan menabraknya. 24. The Hidden Oracle. Untungnya para pengendara New York sudah terbiasa banting setir untuk menghindari pejalan kaki yang acuh tak acuh. Aku menyimpulkan Mak pasti demigod liar. Mereka ini memang jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Tanpa sokongan dari siapa-siapa, tidak ditemukan oleh demigod lain atau diasuh untuk memperoleh pelatihan, dia masih mampu bertahan hidup. Namun, nasib mujurnya tak akan bertahan lama.
Monster lazimnya mulai memburu dan membunuhi para pahlawan belia kira-kira ketika mereka menginjak usia 13 tahun, sewaktu kesaktian mereka yang sejati mulai menampakkan diri. Sisa waktu Mek tidak lama lagi. Dia harus dibawa ke perkemahan blasteran, sama seperti aku. Dia beruntung bertemu aku. Aku tahu pernyataan terakhir itu sudah jelas. Semua orang yang bertemu aku beruntung, tapi kalian tentu paham maksudku. Andaikan aku maha tahu seperti biasa, aku bisa saja melirik takdir Mek. Aku bisa saja menerawang ke dalam jiwanya dan melihat semua yang perlu ku ketahui mengenai orang tua dewatanya, kesaktiannya, motifnya, serta rahasianya. Kini, aku buta akan hal-hal semacam itu. Aku yakin dia demigod semata-mata karena dia berhasil mengklaim hak atas jasaku. Zeus telah mengesahkan hak Mek dengan gelegar guntur. Aku merasakan ikatan itu membelitku bagaikan selubung kulit pisang yang melekat erat. Siapapun Mek McCaffrey sesungguhnya, bagaimanapun prosesnya hingga dia menemukanku, takdir kami kini berkelindan. Situasi ini hampir sememalukan jerawat. 25. Rick Riordan. Kami berbelok ke timur, ke 82 Street. Setibanya kami di 24 Avenue, lingkungan mulai terkesan tidak asing, deretan gedung apartemen, toko perkakas, toko serba ada, dan restoran India. Aku tahu Percy Jackson tinggal di sekitar sini, tapi perjalananku naik kereta matahari melintasi langit memberiku orientasi ala Google Earth. Aku tidak terbiasa bepergian di jalan. Selain itu, dalam sosok fana ini, memoriku yang tak bercela menjadi bercela. Rasa takut dan kebutuhan manusiawi mengaburkan benakku. Aku ingin makan. Aku perlu ke kamar kecil. Badanku nyeri. Pakaianku bau. Aku merasa seolah-olah otakku dijejali kapas basah. Jujur aku bertanya, bisa-bisanya kalian umat manusia tahan hidup seperti ini? Selepas beberapa blok, tetes-tetes es dan air hujan mulai turun. Mek berusaha menangkap hujan dengan lidahnya, yang menurutku merupakan cara teramat tidak efektif untuk minum air kotor, pula. Aku menggigil dan berkonsentrasi terhadap hal-hal membahagiakan, Kepulauan Bahama, ke-9 musai yang harmonis, sekian banyak hukuman sadis yang akan kutimpakan pada Cat dan Mickey sewaktu aku kembali menjadi dewa. Aku masih bertanya-tanya mengenai bos mereka dan bagaimana ceritanya sampai dia tahu di mana aku bakal jatuh di bumi. Manusia fana manapun tidak mungkin mengetahuinya. Malahan, semakin aku memutar otak, semakin aku menyimpulkan bahwa dewa manapun, selain diriku sendiri, juga mustahil memperkirakan masa depan seakurat itu. Biar. 26. The Hidden Oracle. Bagaimanapun, aku dewa ramalan, penguasa Oracle Delphi, distributor cuplikan nasib bermutu tinggi selama bermilenium-milenium. Tentu saja, aku tidak kekurangan musuh. Saking kerennya aku, wajar kalau aku mengundang rasa iri dari segala penjuru. Tapi, hanya satu seteru yang setahuku dapat meramalkan masa depan. Dan andaikan dia mencariku selagi kondisiku sedang lemah seperti ini. Kubekap pemikiran itu. Sudah cukup banyak persoalan yang kucemaskan. Tidak ada gunanya menakut-nakuti diri sendiri dengan berandai-andai. Kami mulai mencari-cari di jalan-jalan samping, mengecek nama-nama di kotak surat apartemen dan panel intercom. Ternyata Upper East Side dihuni oleh banyak Jackson. Menyebalkan, menurutku. Setelah gagal beberapa kali, kami mengitari belokan dan menjumpai Prius biru model lama yang terparkir di bawah sebatang pohon bungur. Kap depannya penyok bekas diinjak Pegasus. Dari mana aku tahu? Aku bisa mengenali tapak kaki kuda. Selain itu, kuda biasa tidak menginjak-injak mobil Toyota, tapi Pegasus sering. Aha, kataku kepada Mek. Kita semakin dekat. Setengah blok dari sana, aku mengenali bangunan tersebut, rumah bandar bata berlantai 5 yang jendela-jendelanya digelayuti unit penyejuk udara karatan. Voila, seruku. 27. Rick Riordan. Di undakan depan, Mek berhenti mendadak seperti baru menabrak pembatas tak kasat mata. Dia melayangkan pandang kedua, Avenue, matanya yang gelap tampak mendung. Ada apa? Tanyaku. Kukira aku melihatnya lagi. Melihat apa? Aku mengikuti arah tatapannya, tapi tidak melihat apapun yang tak lazim. Berandal dari gang tadi. Bukan. Sepasang. Mek menggoyang-goyangkan jemarinya, gumpalan cahaya. Aku sempat melihatnya di Park Avenue.
Denyut nadiku bertambah cepat, dari yang semula bertempo sedang andante menjadi allegretto yang bertalu-talu. Gumpalan cahaya, kenapa tadi kau tidak bilang apa-apa? Mark menepuk ekor lensa kacamatanya. Aku sudah sering melihat yang aneh-aneh. Sudah ku bilang, kan? Biasanya, aku tidak khawatir, tapi, jika gumpalan cahaya tersebut membuntuti kita, ujarku, itu pertanda buruk. Aku kembali menelaah jalanan. Aku tidak melihat apapun yang janggal, tapi juga tidak meragukan bahwa Mark telah melihat gumpalan cahaya. Banyak roh yang menampakkan diri seperti itu. Ayahku sendiri, Zeus, pernah mewujud sebagai gumpalan cahaya untuk memikat seorang wanita fana. Perihal mengapa sang wanita fana menganggapnya menarik, aku tidak tahu. Kita sebaiknya masuk, kataku. Percy Jackson akan menolong kita. 28. The Hidden Oracle. Meski demikian, Mark tetap terpaku. Dia tidak menunjukkan rasa takut selagi menimpuki tukang todong dengan sampah di gang buntu, tapi sekarang dia sepertinya enggan membunyikan bel pintu. Terbetik di benakku bahwa Mark mungkin pernah bertemu demigod sebelumnya. Barangkali pertemuan itu tidak berjalan mulus. Map, kataku, aku mengerti sebagian demigod tidaklah baik. Aku bisa bercerita mengenai para demigod yang mesti kubunuh atau kubah menjadi tumbuhan obat. Tumbuhan obat. Tapi, Percy Jackson sejak dulu selalu bisa diandalkan. Kau tidak perlu takut. Lagi pula, dia suka padaku. Semua yang dia tahu, aku yang mengajarkan. Mark mengernyitkan dahi. Sungguh. Kepolosannya menurutku menggemaskan. Banyak hal gamblang yang tidak dia ketahui. Tentu saja. Nah, ayo kita naik. Aku menderingkan bel. Beberapa saat kemudian, suara sember seorang wanita menjawab, "Ya." "Halo," kataku. "Ini Apollo." Bunyi listrik statis. "Dewa Apollo," kataku, mengira barangkali aku harus lebih spesifik. "Apa Percy ada di rumah?" Lagi-lagi bunyi listrik statis, diikuti oleh percakapan teredam dua suara. Kunci pintu depan dibukakan. Kudorong pintu ke dalam. Tepat sebelum aku melangkah masuk, sudut. 29. Rick Riordan. Mataku menangkap sekelebat gerakan. Aku memicingkan mata ke trotoar, tapi lagi-lagi tak melihat apapun. Barangkali itu cuma bayangan, atau rintik-rintik hujan es. Atau barangkali itu gumpalan cahaya. Kulit kepalaku serasa berkedut-kedut karena was-was. "Apa?" tanya Mark. "Mungkin bukan apa-apa." Kupaksa diri untuk berbicara dengan nada ceria. Aku tidak ingin Mark kabur saat kami sudah sedekat ini dengan tempat nan aman. Kami kini terikat. Aku harus mengikutinya jika dia memerintahku, padahal aku tidak ingin tinggal di gang dengan anak itu selamanya. "Ayo naik. Jangan biarkan tuan rumah kita menunggu." Setelah semua yang sudah kulakukan untuk Percy Jackson, kukira aku akan disambut dengan riang gembira. Air mata haru, segelintir sesaji bakar, dan festival kecil-kecilan untuk menghormatiku tentu pantas. Namun demikian, pemuda yang membukakan pintu apartemen justru berkata, "Kenapa?" Seperti biasa, aku terperangah akan kemiripan pemuda itu dengan ayahnya, Poseidon. Percy memiliki mata hijau virus yang sama dengan Poseidon, rambut acak-acakan berwarna gelap yang sama, paras tampan sama yang bisa berubah dari syarat humor menjadi berang dengan mudahnya. Walau begitu, Percy Jackson tidak menggandrungi busana berupa celana pantai pendek dan baju Hawaii kegemaran ayahnya. Dia mengenakan 30. The Hidden Oracle. Celana jeans sobek-sobek dan sweater biru bertudung bertuliskan kata-kata TTM Renang AMS di bagian depan. Mark beringsut kembali ke koridor, bersembunyi di belakangku. Ku keluarkan jurus tersenyum. "Percy Jackson, restuku menyertaimu. Aku sedang butuh pertolongan." Mata Percy berpaling dari aku ke Mark. "Siapa temanmu?" "Ini Mark McCaffrey," kataku, "seorang demigod yang harus diantar ke perkemahan blasteran. Dia menyelamatkanku dari preman jalanan." "Menyelamatkan?" Percy mengamat-amati wajahku yang bonyok. "Maksudmu tampang, remaja babak belur ini bukan cuma samaran." "Bung, kau kenapa?" "Aku tadi menyebut-nyebut preman jalanan." "Tapi, kau dewa." "Tentang itu, aku dulunya dewa." Percy mengerjapkan mata. "Dulunya. Selain itu," ujarku, "aku lumayan yakin kami sedang diikuti oleh roh jahat." Jika aku tidak mengetahui betapa Percy Jackson mengagumiku,
aku niscaya bersumpah dia hendak menonjok hidungku yang sudah patah. Dia mendesah. Mungkin kalian berdua sebaiknya masuk. J31. Di Istana Jackson tiada tahta emas untuk tamu terlalu. Satu lagi perkara yang tidak pernah kupahami, bisa-bisanya kalian manusia fana tinggal di tempat yang teramat kecil. Di mana martabat kalian? Selera kalian? Apartemen keluarga Jackson tidak memiliki ruang singgasana agung, pilar-pilar, teras, ruang perjamuan, atau bahkan pemandian air panas. Apartemen itu hanya terdiri dari ruang keluarga mungil yang terhubung dengan dapur dan satu koridor yang kuasumsikan menuju kamar-kamar tidur. Tempat tersebut terletak di lantai 5 dan, meski aku memaklumi ketiadaan lift, sebab aku tidak serewel itu, menurutku memang aneh di sana tidak terdapat anjungan pendaratan untuk kereta terbang. Bagaimana kalau tamu dari langit datang berkunjung? Di balik meja dapur, sedang membuat smoothie, berdirilah seorang wanita fana yang menawan berusia 40-an. Rambut coklat panjangnya diselang-seling oleh segelintir helaian uban, tapi matanya yang cemerlang, pembawaannya The Hidden Oracle. Yang murah senyum, dan rok terusan tanpa lengan dari bahan ikat celup berwarna meriah membuatnya tampak lebih muda. Saat kami masuk, wanita itu mematikan blender dan beranjak dari balik meja. Demi Sibil suci, pekikku, Nyonya, perut Anda kenapa? Wanita itu terdiam, kebingungan, dan menengok perut besarnya yang bengkak. Cuma sedang hamil 7 bulan. Aku ingin menangis untuknya. Membawa-bawa beban seberat itu terkesan tidak wajar. Saudariku, Artemis, berpengalaman di bidang kebidanan, tapi sejak dulu aku lebih suka menyerahkan cabang seni penyembuhan yang satu itu kepada orang lain. Bagaimana Anda sanggup menanggungnya? Tanyaku. Ibuku, Leto, menderita selama masa kehamilannya yang panjang, tapi hanya karena Hera mengutuk beliau. Apakah Anda dikutuk? Perci menjajariku. Apollo. Ibuku tidak dikutuk. Dan tolong jangan sebut-sebut Hera, bisa tidak? Perempuan malang, aku geleng-geleng kepala. Seorang dewi tentu tak akan membiarkan dirinya terbebani seperti itu. Dia akan langsung melahirkan, begitu dia ingin. Pasti enak, ya, wanita itu sepakat. Perci Jackson batuk-batuk. Omong-omong, Bu, ini Apollo dan temannya Mark. Kawan-kawan, ini ibuku. Ibunda Jackson tersenyum dan menjabat tangan kami. Panggil saja aku Sally. Dia menyipitkan mata saat memperhatikan hidungku yang patah. Sayang, kelihatannya hidungmu sakit. Apa yang terjadi? 33. Rick Riordan. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku tersekat di tenggorokan. Aku, dewa puisi bermulut manis, tidak kuasa menjelaskan keterpurukanku kepada perempuan baik hati ini. Aku memahami apa sebabnya Poseidon jatuh hati pada wanita ini. Sally Jackson mempunyai perpaduan tepat rasa welas asih, kekuatan, dan kecantikan. Dia termasuk perempuan fana langka yang dapat menjalin pertalian spiritual dengan dewa sebagai pasangan setara, tidak takut pada kami, juga tidak kemaruk terhadap karunia yang mampu kami berikan, melainkan menyuguhkan kemitraan sejati. Andaikan aku masih kekal, aku sendiri mungkin akan main mata dengannya. Tapi, aku kini anak lelaki 16 tahun. Sosok fanaku nyatanya memengaruhi mentalku. Aku memandang Sally Jackson sebagai seorang ibu, fakta yang membuatku kalut sekaligus malu. Aku berpikir sudah berapa lama sejak aku menghubungi ibuku sendiri. Barangkali aku sebaiknya mengajak beliau makan siang sekembalinya ke Olympus. Begini saja, Sally menepuk-nepuk bahuku. Perci bisa membantumu memerban luka dan membersihkan diri. Masa? Tanya Perci. Sally memberinya gestur khas ibu-ibu, yakni mengangkat alis sepersekian milimeter saja. Ada kotak P3K di kamar mandimu, sayang. Apollo bisa mandi di sana, kemudian mengenakan pakaianmu. Ukuran kalian kurang lebih sama. Itu, kata Perci, mengenaskan betul. 34. The Hidden Oracle. Sally memegangi dagu Mark. Untung Meg menggigitnya. Mimik muka Sally tetap lembut dan menenangkan, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Tak diragukan lagi, dia tengah berpikir, siapa yang mendandani anak perempuan malang ini seperti lampu lalu lintas. Aku mungkin punya pakaian yang pas untukmu, sayang, kata Sally. Pakaian prakehamilan, tentu saja. Mari kita bersihkan dirimu. Kemudian, akan kita ambilkan makanan untuk kalian.
Aku suka makanan, gumam Mak. Sally tertawa. Wah, berarti kita sama. Perci, kau ajak Apollo. Kita ketemu di sini lagi nanti. Singkat cerita, aku mandi pancuran, memerban luka-luka, dan mengenakan baju model Jackson lungsuran. Perci membiarkanku sendiri di kamar mandi untuk mengurus semua itu sendiri, syukurlah. Dia menawariku ambrosia dan nektar, makanan dan minuman dewa-dewi, untuk menyembuhkan luka-lukaku, tapi aku tidak yakin mengonsumsinya aman, dalam kondisiku yang fana seperti sekarang. Aku tidak ingin membakar diri, maka aku menggunakan perlengkapan P3K manusia saja. Ketika selesai, aku menatap wajahku yang babak belur di cermin kamar mandi. Barangkali kemurungan remaja telah meresap ke dalam pakaian tersebut, sebab aku merasa seperti anak SMA senewan lebih daripada biasanya. Aku berpikir betapa tidak adil bahwa aku dihukum, betapa payahnya ayahku. 35. Rick Riordan. Betapa tak seorang pun sepanjang sejarah pernah mengalami kesulitan seperti aku. Kesemuanya tentu saja benar, secara empiris. Aku tidak perlu melebih-lebihkan. Paling tidak, penyembuhan luka-lukaku sepertinya lebih cepat daripada manusia biasa. Bengkak di hidungku sudah mengempis. Tulang igaku masih ngilu, tapi aku tidak lagi merasa seperti sedang ditusuk-tusuk jarum panas dari dalam. Untungnya, Zeus berkenan memberiku kemampuan menyembuhkan diri secara instan. Memang sepantasnya begitu. Biar bagaimanapun, aku ini dewa pengobatan. Mungkin Zeus ingin aku cepat sehat semata-mata agar aku mampu menanggung lebih banyak rasa sakit, tapi aku tetap saja berterima kasih. Aku bertanya-tanya haruskah kusulut api kecil di wastafel Percy Jackson, barangkali membakar sejumlah perban sebagai ungkapan syukur. Tapi kuputuskan bahwa bersikap begitu justru tidak sopan terhadap keluarga Jackson. Aku mengamat-amati kaos hitam pemberian Percy. Di bagian depan, terpampanglah logo Led Zeppelin untuk label rekaman mereka, Icarus bersayap yang jatuh dari langit. Aku tidak keberatan terhadap Led Zeppelin. Akulah yang mengilhami semua lagu terbaik mereka. Tapi, aku curiga jangan-jangan Percy memberiku baju ini sebagai lelucon, jatuh dari langit. Ya, hahaha. Aku tidak perlu menjadi dewa puisi untuk menangkap metafora itu. Kuputuskan untuk tidak berkomentar. Aku tak akan membuat dia puas. 36. The Hidden Oracle. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemudian aku mengucapkan pidato pembangkit motivasi di depan cermin, seperti biasa, kau menawan dan orang-orang suka sekali padamu. Aku keluar untuk menghadapi dunia. Percy sedang duduk di kasurnya sambil memandangi jejak darah yang kutinggalkan di karpet. Maafkan soal itu, ujarku. Percy merentangkan tangan. Sebenarnya, aku sedang mengingat-ingat kali terakhir hidungku mimisan. Oh. Kenangan itu terbayang kembali, sekalipun kabur dan tidak utuh. Athena, Akropolis. Kami kaum dewata bertarung berdampingan dengan Percy Jackson dan rekan-rekannya. Kami mengalahkan sepasukan raksasa, tapi setetes darah Percy Jackson jatuh ke tanah dan membangunkan Gaia sang ibu bumi, yang suasana hatinya sedang tidak bagus. Saat itulah Zeus melabrakku. Dia menuduhku sebagai biang kerok yang mengawali segalanya, semata-mata karena Gaia memperdaya salah seorang keturunanku, seorang pemuda bernama Octavian, sehingga menyulut perang saudara antara kubu Romawi dan Yunani yang nyaris menghancurkan peradaban manusia. Kutanya kalian, salahku di sebelah mana? Walau begitu, Zeus memvonis akulah yang bertanggung jawab atas sikap megalomania Octavian. Zeus sepertinya berpendapat egoisme adalah sifat yang diwarisi pemuda itu. 37. Rick Riordan. Dariku, alangkah konyolnya. Aku terlalu sadar diri, jadi tidak mungkin aku egois. Kau kenapa, Bung? Suara Percy menyadarkanku dari permenungan. Perang usai Agustus silam. Sekarang sudah Januari. Betulkah? Cuaca musim dingin semestinya memberiku petunjuk, tapi aku sungguh tidak sempat memikirkannya. Kali terakhir aku melihatmu, kata Percy, Zeus mendampratmu di Akropolis. Kemudian, abrakadabra, dia menguapkanmu. Tak seorang pun melihatmu ataupun mendengar kabar darimu selama 6 bulan. Aku berusaha mengingat-ingat, tapi memoriku sebagai dewa malah kian kabur alih-alih kian jernih. Apa yang terjadi selama 6 bulan belakangan ini?
Apakah aku berhibernasi? Apakah Zeus butuh waktu selama itu untuk memutuskan hendak berbuat apa padaku? Barangkali dia punya alasan tertentu sehingga menunggu sampai saat ini untuk mencampakkanku ke bumi. Suara ayahanda masih berdengung di telingaku, kesalahanmu. Hukumanmu. Malu yang kurasakan masih anyar dan menyelekit, seolah perbincangan itu baru terjadi, tapi aku pribadi tidak tahu pasti. Setelah hidup selama bermilenium-milenium, aku kesulitan melacak jalannya waktu bahkan pada situasi normal. Aku ada kalanya mendengar lagu di Spotify dan lantas berpikir, wah, lagu baru ini. Kemudian aku tersadar itu konserto piano nomor 20 dalam nada D minor karya Mozart 200 tahun lalu. 38. The Hidden Oracle. Atau aku bisa saja bertanya-tanya kenapa nama Herodotus sang sejarawan tidak tertera dalam daftar kontakku. Kemudian aku ingat, Herodotus tidak punya ponsel pintar, sebab dia sudah meninggal sejak zaman besi. Sangat menjengkelkan, kalian manusia fana cepat sekali mati. Aku tidak tahu berada di mana sebelum ini, aku mengakui. Ingatanku bolong-bolong. Perci berjengit. Aku benci ingatan yang bolong-bolong. Tahun kemarin aku melewatkan satu semester penuh gara-gara Hera. Ah, betul juga, aku tidak ingat persis maksud pembicaraan Percy Jackson. Sepanjang perang dengan Gaia, aku terutama mencurahkan perhatian kepada kehebatanku sendiri. Tapi, kuperkirakan Percy dan teman-temannya juga mesti mengatasi rintangan kecil-kecilan. Pokoknya, jangan khawatir, kataku. Selalu ada kesempatan baru untuk meraih ketenaran. Itulah sebabnya aku ke sini untuk minta bantuanmu. Dia lagi-lagi memandangku dengan ekspresi membingungkan, seperti hendak menendangku, padahal aku yakin dia tengah berjuang untuk membendung rasa terima kasih. Begini, Bung. Tolong jangan panggil aku Bung, pintaku. Aku pedih mendengarnya. Aku jadi diingatkan bahwa aku ini selevel denganmu dan bukan lagi dewa. 39. Rick Riordan. Oke, Apollo, aku tidak keberatan menyopirimu dan Meg ke perkemahan kalau itu yang kau mau. Aku tak akan pernah menolak seorang demigod yang butuh bantuan. Luar biasa, apa kau punya mobil selain Prius? Maserati, barangkali. Lamborghini juga aku mau. Tapi, lanjut Percy, aku tidak boleh terlibat lagi dalam ramalan besar atau sebangsanya. Aku sudah berjanji. Aku menatapnya tak mengerti. Berjanji. Percy mengaitkan jemari tangan kanan dan kirinya. Jari-jarinya lentik dan cekatan. Dia niscaya bisa menjadi musisi mumpuni. Gara-gara perang dengan Gaia, aku melewatkan hampir 1 tahun ajaran semasa kelas 11. Sepanjang musim gugur kemarin, aku sibuk belajar untuk mengejar ketertinggalan. Kalau aku ingin masuk perguruan tinggi bersama Annabeth musim gugur mendatang, aku harus menjauhkan diri dari masalah dan lulus dari SMA. Annabeth, aku berusaha mengingat-ingat nama itu. Dia si pirang yang menakutkan. Itu dia. Aku secara spesifik berjanji kepadanya aku tak akan tewas selagi dia pergi. Pergi. Percy melambai asal ke utara. Dia berkunjung ke Boston beberapa minggu. Ada urusan keluarga darurat. Intinya, maksudmu kau tidak bisa menyumbangkan jasa secara total untuk mengembalikanku ke tahta dewata. 40. The Hidden Oracle. Iya, Percy menunjuk ambang pintu kamarnya. Lagi pula, ibuku sedang hamil. Aku bakalan punya adik perempuan. Aku ingin hadir di sini supaya bisa mengenalnya. Wah, kalau soal itu, aku mengerti. Aku ingat sewaktu Artemis lahir. Bukankah kalian kembar? Aku selalu menganggapnya sebagai adik. Mulut Percy berkedut-kedut. Pokoknya, ibuku hendak melahirkan dan novel pertamanya akan terbit musim semi ini, jadi aku ingin hidup lebih lama lagi supaya bisa. Bagus. Tukasku. Ingatkan dia untuk membakar sesaji sebagaimana mestinya. Calliope menjadi dongkol ketika novelis lupa berterima kasih kepadanya. Oke, tapi, yang ingin aku katakan, aku tidak bisa mengembara ke belahan dunia lain untuk menjalankan misi. Aku tidak boleh berbuat begitu terhadap keluargaku. Percy melirik jendela. Di birai, terdapat pot tanaman berdaun perak halus, sepertinya munes. Aku sudah keseringan membuat ibuku nyaris kena serangan jantung. Dia rela memaafkanku karena sudah menghilang tahun lalu, tapi aku bersumpah kepadanya dan Paul bahwa aku tak akan berbuat seperti itu lagi. Paul.
Ayah tiriku, dia sedang menghadiri musyawarah guru mata pelajaran hari ini. Dia pria baik. Aku mengerti, sejujurnya, aku tidak mengerti. Aku ingin kembali membicarakan persoalanku. Aku gemas karena Rick Riordan. Perci justru membicarakan diri sendiri. Sayangnya, aku lazim menjumpai egosentrisme macam ini di kalangan demigod. Kau tentu paham, aku perlu mencari cara untuk kembali ke Olympus, kataku. Akan banyak cobaan berat yang dibarengi risiko fatal tinggi. Sanggupkah kau menolak kejayaan sedemikian rupa? Iya, rasanya aku sanggup. Maaf. Aku merapatkan bibir. Aku selalu kecewa kapanpun manusia fana mendahulukan diri sendiri dan luput melihat gambaran besar, pentingnya mendahulukan diriku, tapi aku harus mengingatkan diri sendiri bahwa pemuda ini telah banyak membantuku pada kesempatan-kesempatan terdahulu.